Antusiasme masyarakat untuk mudik dan balik lebaran tahun ini meningkat. Karena lebaran sebelumnya, pemerintah masih belum mengizinkan mudik akibat pandemi. Pemudik umumnya menempuh perjalanan jauh mulai dari luar kota hingga luar pulau. Meski sudah diizinkan untuk melakukan perjalanan lintas wilayah, masyarakat harus cermat mempersiapkan segala kebutuhan untuk memastikan keamanan dan kesehatan selama mudik. Berikut ini beberapa tips yang bisa Anda ikuti jika akan melakukan mudik dan balik lebaran. Vaksin primer lengkap dan booster. Salah satu syarat untuk melakukan perjalanan mudik tahun ini adalah melakukan vaksinasi lengkap dan menerima vaksin booster. Pastikan telah memperoleh vaksin primer lengkap dan menerima vaksin booster sebelum mudik lebaran. Aturan yang berlaku saat ini, vaksin booster baru ditunjukkan bagi orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas dan lansia. Bagi remaja dan anak-anak saat ini baru bisa memperoleh vaksin primer dosis 1 dan 2. Pastikan membawa serta sertifikat vaksin selama perjalanan. Selain itu, pemudik juga bisa menunjukkan sertifikat vaksin yang ada di aplikasi Peduli Lindungi apabila diminta oleh petugas selama perjalanan. Kotak P3K dan pakaian hangat. Periksa kelengkapan isi kotak P3K. Anda perlu membawa minyak angin, Remason, betadine, dan obat sakit kepala. Periksa kembali apakah obat-obatan yang ada sudah kadaluarsa atau tidak. Anda juga bisa menambahkan dengan obat-obatan lainnya. Jangan lupa bawa serta masker cadangan, serta pakaian hangat. Tips ketiga, cek kesehatan diri dan keluarga. Kondisi badan Anda juga perlu mendapat perhatian. Perjalanan panjang membutuhkan kondisi badan yang prima. Pastikan Anda dalam kondisi fit sebelum memulai perjalanan jauh. Bagi pemudik lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis, direkomendasikan untuk berkonsultasi ke dokter sebelum melakukan perjalanan jauh. Ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan kelompok rentan. Bagi ibu hamil yang memiliki riwayat pendarahan atau kontraksi dini, memerlukan perhatian khusus dan rekomendasi dari dokter terkait perjalanan. Jika mengantuk, berhentilah untuk beristirahat. Dianjurkan agar Anda beristirahat setiap 4 jam. Keempat, cek kendaraan sebelum berangkat dan berhati-hati saat berkendara. Bagi Anda yang berencana mudik menggunakan kendaraan pribadi, sangat direkomendasikan untuk melakukan cek fungsi dan keamanan kendaraan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi prima sebelum menempuh perjalanan jauh. Jangan lupa juga untuk memperhatikan beberapa bagian penting seperti kaca spion, sistem kelistrikan, lampu-lampu rem, dan penggerak berfungsi dengan baik. Waspada saat berkendara dan memperhatikan keadaan depan, belakang, kanan, dan kiri kendaraan. Selalu perhatikan pula jarak antara kendaraan, baik di depan maupun di belakang. 5. Tentukan rute perjalanan, vaskes di sepanjang rute, dan tempat istirahat. Cek rute sebelum perjalanan dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan rute selama puncak arus mudik. Cara ini dapat menghemat waktu selama perjalanan, karena rute terbaik sudah direncanakan sejak awal. Catat juga lokasi fasilitas kesehatan, kemudian cari juga tempat istirahat, baik itu penginapan, restoran, SPBU. Catat semuanya, lalu jadwalkan waktu Anda harus beristirahat dan lama beristirahat, sehingga Anda tidak terburu-buru dalam perjalanan. Keenam, tidak membawa barang atau oleh-oleh terlalu banyak. Anda perlu mencatat dengan cermat apa saja yang perlu Anda bawa ketika mudik, terutama bagi pemudik motor. Jika memungkinkan, catat jadwal kegiatan di kampung halaman, sehingga tidak membawa barang yang tidak bermanfaat. Pun dengan oleh-oleh lebaran, catat siapa saja yang ingin Anda beri oleh-oleh, sehingga Anda tidak membeli terlalu banyak. Cara ini juga bisa membuat Anda lebih hemat. Antusiasme mudik tahun ini berpotensi menyebabkan macet. Macet adalah rintangan utama yang tidak mungkin dihindari. Ada baiknya Anda mempertimbangkan untuk membawa barang-barang yang sekiranya dapat menghibur Anda dari kebosanan. Misalnya kaset, CD, MP3, buku, hingga film.
Hiburan ini bisa jadi teman setia dalam perjalanan, terutama Anda yang tidak bertindak sebagai driver. Nah, itu tadi tips mudik yang mungkin bisa Anda ikuti. Selamat Hari Raya Idul Fitri.